Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya Dapur Ega. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan puasanya lancar terus ya. Nah, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe dulu. Aktifin juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Hari ini aku mau share resep risol bihun ekonomis. Hasilnya lumayan banyak dan cuma pakai satu telur aja. Pertama-tama aku mau bikin isiannya dulu. Di sini aku udah halusin sekitar 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Aku suka aroma garlic gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bawang merahnya lebih banyak boleh. Kemudian masukkan 1 sendok teh lada. Nah, di sini karena aku punya lada hitam, aku pakai setengah sendok teh lada hitam dan setengah sendok teh lada putih. Tapi kalau mau pakai lada putih semua nggak apa-apa ya. Terus aku masukin 300 gram wortel dalam keadaan tanpa kulit gitu ya. Maksudnya aku timbangnya tuh bersih gitu. Ya, sudah aku potong panjang-panjang kayak gini seperti korek api. Terus aku seasoning. Untuk seasoningnya ini bebas. Pokoknya garam, gula, kaldu bubuk, penyedap itu sesuai selera teman-teman aja. Terus aku juga kasih sedikit sekali air hanya untuk supaya kayak gula garamnya itu larut gitu ya. Biasanya aku kalau bikin isian gini garamnya agak banyak, jadi agak sedikit asin karena biasanya apalagi kalau dibekuin nanti asinnya tuh berkurang gitu ya. Terus ini diaduk-aduk dan dimasak sampai si wortelnya ini layu, agak matang lah ya. Terus dimasukin daun bawang dan seledri secukupnya. Kalau misalnya nggak ada mau di skip juga nggak apa-apa, tapi lebih enak kalau pakai daun bawang sama seledri gitu ya, jadi lebih wangi. Kemudian diaduk lagi. Nah, ini dia sebenarnya sayurannya aja tuh kayak ngeluarin air kan, makanya di airnya jangan banyak-banyak. Kemudian aku masukkan bihunnya ini 350 gram yang sudah aku rebus sebelumnya ya. Untuk rebusnya itu ya bisa baca di kemasannya aja, biasanya sekitar 3 menitan. Aku pakai bihun biasa, tapi kalau teman-teman mau pakai bihun jagung juga boleh. Setelah itu ini tinggal diaduk aja, diaduk merata semuanya sampai tercampur rata. Nah, ini aku pakai garpu gitu biar lebih cepat karena lumayan banyak ya. Pada proses ini teman-teman apinya kecil aja ya biar dia nggak cepet gosong dan semuanya tercampur rata. Kalau udah misalnya nih dia udah mateng, ini bisa didinginkan aja, bisa dipindah ke wadah lain atau kalau aku sih didiemin di sini aja dulu sampai suhunya turun, baru nanti siap untuk digunakan. Nah, siapkan 550 gram tepung terigu, kemudian ditambahkan sama 100 gram tepung tapioka. Aku juga kasih 1 sendok teh garam, ini diaduk rata dulu. Kemudian diberi air, kurang lebih airnya itu 1000 sampai dengan 1200 ml. Kenapa 1000 sampai 1200? Jadi kalau teman-teman misalnya pengen kulitnya lebih tebal, itu bisa dipakai airnya 1000 ml. Kemarin aku juga bikin pakai airnya 1 liter gitu ya. Terus yang ini aku bikin airnya 1200, dia hasilnya itu jadi kulitnya lebih tipis gitu. Nah, ini kalau misalnya udah diaduk sampai rata, kemudian adonannya disaring. Untuk tepung terigunya ini aku tambahin jadi 450 gram tepung terigu protein sedang dan 100 gram tepung terigu protein tinggi gitu ya. Jadi kemarin tuh aku sempat kehabisan tepung dan pas aku coba karena ada tepung terigu protein tinggi, kok hasilnya malah lebih lentur. Tapi kalau misalnya mau pakai yang protein sedang semua juga nggak apa-apa. Setelah disaring aku juga baru masukin telurnya 1 butir sama 1 saset kaldu bubuk ini sekitar 2 sendok teh. Soalnya kalau aku saring, biar kalau ininya si kaldu bubuk sama telurnya udah dimasukin biasa suka agak nyangkut gitu ya di ininya, di saringan. Jadi aku masukinnya setelah disaring. Nah, ini diaduk rata aja semuanya. Kalau udah tercampur rata, ini mau aku resting dulu, ditutup pakai kain serbet yang bersih ya. Oh ya, lupa ini sebelumnya kasih minyak juga, minyak goreng sekitar 2 sendok makan. Ini aku pakai sendok teh jadi sekitar 5 sendok teh aku pakainya biar nanti pas dicetak dia nggak lengket di teflonnya ya. Setelah itu diaduk rata lagi, ditutup pakai serbet yang bersih dan di resting sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Ini aku pakai wajan kualik. Kalau pakai wajan biasa atau teflon biasa airnya 1200 ml aja ya. Nah, ini setelah di resting ini diaduk lagi karena dia biasanya tuh kayak agak sedikit apa ya, ngendap gitu ya. Diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah
aku pindahin ke wadah yang untuk wajan kualitnya sambil sudah manasin wajannya. Nah kalau wajannya udah panas, ini tinggal dimasukin aja ke dalam wadah. Terus kan itu agak bolong tuh. Nah itu dikasih adonan sedikit ya supaya nanti dia rapat semuanya. Untuk ngelipatnya aku pakai pelipat risol yang bahan kayu kayak gini. Kalau buat jualan ini worth it banget karena dia bisa kerjaannya bisa jadi lebih cepat dan ukurannya itu lebih seragam gitu ya. Ini aku pakai yang ukuran 9 cm. Kalau misalnya teman-teman pakai untuk jualan terus dijual mentah gitu kayak aku yang pakai Mika 3GX itu lebih ini agak kepanjangan sih. Mending yang 8 cm aja. Untuk wajannya ini aku pakai di diameter 22. Nah ini untuk cara lipatnya teman-teman bisa lihat aja di video, kurang lebih seperti itu ya. Jadi aku lipat dulu, kasih isian, terus lipat bagian bawahnya, terus kanan kirinya dan digulung ke depan. Untuk isiannya juga dikasihnya cukupnya aja. Nah ini biasanya dia kalau misalnya pinggir-pinggirnya udah kayak keangkat gitu, ini udah kering gitu bagian atasnya, ini berarti udah siap buat diangkat. Aku biasanya sambil ngerjainnya tuh gini, jadi nggak aku cetak dulu. Kalau pakai api kecil kan ini nanti bisa didiemin dulu tuh sebentar sampai nggak terlalu panas, baru dikasih isian dan dilipat. Untuk link pembelian produknya nanti aku cantumin di deskripsi video ini ya. Sama resepnya juga nanti aku cantumin di deskripsi video ini juga. Nah ini kurang lebih proses pengerjaannya seperti ini. Ini tuh biasanya sebagian tuh kayak ada yang aku makan, sebagian lagi tuh suka ada yang aku jual juga. Aku jualnya itu biasanya sekitar aku kalau nggak jual 10.000 12 buah atau 1.000-an satunya ya, tergantung ukuran besar kecilnya. Nah ini dia hasilnya, kurang lebih kemarin aku bikin dengan air 1.200 itu jadinya sekitar 55 pieces. Nah ini dia hasilnya risol sayur ekonomis. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe. Thank you for watching dan wassalamualaikum.